Baik, kita lanjutkan. Masih dalam prinsip-prinsip dalam supervisi akademik. Kemudian selanjutnya merupakan program dari supervisi akademik juga tentunya harus integral, harus berhubungan secara pendidikan yang secara keseluruhan, bukan saja terfokus hanya di pendidikan saja di dalam guru saja, tetapi supervisi akademik juga tentunya harus melibatkan dalam bidang akademik yang baik itu staff, bidang kurikulum, makasih, mahasiswaan, kurikulum dan sebagainya yang ada di lingkungan sekolah tentunya. Supervisi akademik juga tentunya harus secara komprehensif dalam pelaksanaannya dan secara pelaksanaan supervisi dan akademik. Kemudian supervisi akademik juga tentunya harus konstruktif. Kemudian dalam menyusun pelaksanaan dalam supervisi akademik tentunya juga melaksanakan juga mengevaluasi dan terjadinya sesuatu yang terjadi dalam sebuah pendidikan, keberhasilan dalam sebuah program supervisi akademik tentu harus objektif yang berdasarkan kebutuhan yang nyata sebagai pengembangan keprofesionalan guru ya, dan disepakati pada proses. Kemudian cara kesimpulannya sedikitnya mengenai supervisi ini merupakan yang dapat dalam soal menjadi unsur perbaikan dalam pembelajaran yang dapat mengadopsi dari segala sesuatu kegiatan yang dilaksanakan oleh guru dalam usaha perbaikan dengan bidang ajarnya, baik itu administrasi pembelajaran, modul ajar, atau kinerja guru, dan lain sebagainya. Karena itu seharusnya supervisi yang sudah menjadi agenda wajib harus benar-benar diperhatikan, tidak secara mendadak saja, tidak menjadi bahan akreditasi tiba-tiba mendadak. Jadi harus disiapkan nantinya sebelumnya. Kemudian adanya pemberitahuan akan adanya supervisi sehingga kalau supervisi itu benar-benar supervisi dilaksanakan dengan semaksimal mungkin dengan program yang baik dan detail oleh bidang kurikulum, tata usaha, administrasi, sekolah dan sebagainya. Kemudian ada sedikit aplikasi dalam Excel. Ya, Excel instrumen Ya. contohnya dalam ini contoh dari ini adalah salah satu praktik supervisi yang sudah berjalan di kita SMP. Pengawasnya Pak pengawas sendiri yang mencuri. nggak muncul di lobby juga. Ayo, muncul pulsa. Exit.
Ini lembar supervisi yang sudah berjalan di sekolah kami. Di antaranya ini harus mencantumkan instrumen supervisi. Yang pertama adalah ini nama sekolah, nama guru, mata pelajaran. Ini sudah pasti ada, tapi apa saja ada komponen administrasi pembelajaran. Ini yang disupervisi kalender pendidikan yang tentu saja kalender ini sudah disesuaikan dengan tingkat satuan masing-masing. Tapi sumbernya dari Dinas Pendidikan. Kemudian ada program tahunan, program semester, ATP, modul ajar, kemudian jadwal tatap muka. Ini di sini kondisinya disesuaikan ada, tidak ada tetapi tidak sesuai, ada dan sesuai. Ini ada nilai berarti 0, 1 dan 2. Kemudian ada agenda mengajar. Kalau misalkan ada tapi tidak sesuai, apa yang menjadi keterangan? Berarti memerlukan pengungkapan item misalkan. Data nilai, KTP, absensi siswa, pemegangan, untuk siswa. Nah, terus agenda. Nah ini skornya sudah ditentukan berdasarkan penilaian yang disediakan. Jadi 12 ini yang harus ada dari segi administrasi pembelajaran. Yang kedua, ketika pelaksanaan pembelajaran yang kedua, ke atas. Nah untuk ini jadi supervisor masuk ke kelas. Pada saat kita melaksanakan pembelajaran, supervisor menilai kami dari mulai kegiatan pendahuluan. Dari sini yang menjadi penilaiannya sudah lengkap atau sesuai, kurang sesuai atau tidak sesuai. Nanti itu pun sama ada catatannya. Untuk kegiatan pendahuluannya, guru menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dengan menyiapkan dan memberi salam. Guru menyampaikan rencana kegiatan baik individual, kerja kelompok dan ini ada atau tidak. Kalau ada berarti disimpan di kolom yang mana dengan nilai disesuaikan. Kemudian memberikan motivasi, memberikan persepsi, kemudian ke atas A. Nah, kemudian ini di kegiatan pendahuluan, yang kedua kegiatan inti. Bagaimana tentang penguasaan materi pembelajaran? Ya, ini sesuai tidak dengan tujuan pembelajarannya. Ada tidak kaitannya dengan materi yang lain yang relevan? Kemudian juga disajikan dengan tepat atau tidak, kemudian juga sistematik atau tidaknya. Kemudian dari segi penerapan strategi pembelajaran yang mendidik, guru belajar sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai dan sebagainya. Terus yang terakhir yang bawah. Nah ini aktivitas pembelajarannya, pembelajaran yang HOTS ya, berarti yang lebih sulit ya, high order thinking skill dan kecakapan abad 21, berarti yang menggunakan teknologi ya, kolaborasi antara apa yang kita gunakan dalam hal media pembelajaran. Kemudian manajemen kelas ini sangat dibutuhkan sekali untuk sekarang, karena tadi yang disampaikan oleh Pak Fikri, yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi itu maknanya bagaimana jika di dalam satu ruangan gitu. Apakah harus di ruangan yang berbeda atau di dalam ruangan pun itu bisa gitu. Itu tergantung kepada bagaimana kita memanage sebuah kelas tersebut. Kemudian pemanfaatan sumber belajar atau media, menggunakan bahasa yang benar dan tepat. Nah, ini masuk ke dalam kegiatan ini. 6 poin ini akan menjadi penilaian ketika pengawas melakukan supervisi. Dan yang terakhir adalah proses bagaimana refleksi dalam kegiatan tersebut. Biasanya guru bertanya tentang apakah anak-anak senang dengan pembelajaran ini, apa yang kalian dapatkan, gitu kan ya, dalam pengalaman ini. Kemudian pasti dari poin-poin yang didapatkan silakan bentuk sebuah rangkuman yang kalian yang anak-anak memang mau dalam bentuk meta materi, mau berbentuk diskusi dan sebagainya. Ini ada pada tidak nanti sudah kita melakukan pembelajaran di penutupan. Boleh dilaksanakan di akhir pembelajaran, boleh juga rangkuman kalian boleh dikumpulkan minggu depan seperti itu. Kemudian pelaksanaan penilaian hasil belajar. Silakan guru juga akan melakukan keterampilan baik itu penilaian kinerja, produk atau dalam bentuk portofolio. Nah ini
utuh dalam satu hari itu pengawas masuk duduk dan untuk menilai kita ya. Berakhir dengan nilai yang bagaimana sesuai dengan yang beliau supervisor lakukan lihat langsung seperti ini. Ini yang kedua dari segi pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga penelaan ATP, prinsip yang ketiga. Nah, ini untuk ATP nanti identitasnya ada tidak, kemudian mereka dan tujuan pembelajarannya ada tidak, kemudian komponennya apa saja ada atau tidak, kemudian kriterianya apa saja. Nah di sini karena kami juga dalam proses belajar dan juga lebih banyak mendownload dianggap ada semua, kami melihatnya langsung dari apa yang disediakan oleh pemerintah. Dan ini memang tidak bisa dirubah lebih untuk KTP itu, tidak bisa dimodifikasi. Jadi nilainya juga besar-besar 2. Hanya ada satu ATP mencakup komponen variasi yang mungkin belum mampu kami lebih mengembangkan lagi secara variasi. Untuk yang nomor 4A, sheet yang keempat. Nah ini sampai ke telaah modul ajar. Ini yang jadi modul ajar kita sampaikan ke pengawas. Lalu di sini yang dinilai adalah identitas, kompetensi awal, kemudian sarana-prasarana, target peserta didik dan sebagainya. Jadi supervisi akademik ini ya. Jadi supervisi akademik ini adalah yang langsung ada kaitannya dengan proses belajar mengajar. Jadi guru dengan siswa, kemudian boleh oleh kepala sekolah, boleh juga oleh pengawas. Hanya saja kami sudah dalam target 1 bulan 1 kali oleh pengawas dikunjungi. Untuk guru PAI 2 kali. Kenapa pengawas dinas 1, untuk pengawas PAI 1. Kalau untuk pengawas dinas, beliau itu untuk ke sekolah SMP kami. Siapa yang pada saat itu beliau kunjungi tergantung yang beliau kehendaki, hanya sampel saja. Kalau PAI jelas semua guru PAI pasti dimasuki sesuai dengan jadwal PAI. Itu. Ini mungkin Ibu dan teman-teman yang bisa kami sampaikan untuk praktiknya dan teorinya seperti yang tadi sampaikan, simpel-simpel saja. Supervisi akademik itu praktiknya di sekolah yang seperti ini. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, untuk lebih menyempurnakannya insya Allah disampaikan oleh Ibu dosen. Bu, apa disediakan sesi tanya jawab? Teman-teman, barangkali ada sharing informasi baik dalam bentuk pertanyaan dan jawaban. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Fikri, Bagaimana seorang guru memfasilitasi interaksi antara siswa dalam proses pembelajaran, serta bagaimana cara mengatasi siswa yang bermasalah atau gagal fokus, dan akhirnya apa yang dirasakan seorang guru dari hasil manfaat dari supervisi yang tersebut. baik, langsung jawab ya Bu ya. Baik, pertanyaannya 1 tapi 3. Yang pertama, bagaimana memfasilitasi interaksi antar siswa ya, antar siswa. Kepada Ibu, belajar sekarang sudah tidak musim lagi ceramah terasa oleh kita ya. Ketika belajar hanya mendengarkan saja sepertinya jenuh ya, ngantuk. Nah, akhirnya murid tidak konsen. Ada yang tidur seperti Pak Panji hari ini. Oh ya, cuma contoh aja ya. Nah, kenapa? Mungkin yang salah bukan Pak Panjinya, tetapi proses kami dalam menyampaikannya gitu ya. Mungkin kurang greget gitu kan. Nah, tapi orang ada yang bertahan lama ketika ceramah karena menyenangkan dalam segi intonasi dan sebagainya ya. Nah, itu atau interaktif ya. Nah, ini bagaimana siswa menjembatani siswa supaya ada interaksi. Maka guru yang kreatif itu, apalagi sekarang, mengharuskan awal dari belajar itu bagaimana memposisikan siswa tidak duduk seperti ini, tetapi sudah dalam kelompok.
ya. Jadi ada kelompok belajar antar siswa. Nah itu Bu, diantaranya ketika siswa diberikan tugas untuk dilaksanakan bersama, itu akan muncul pribadinya mau tidak bekerja sama. Ada juga yang walaupun sudah difasilitasi tapi masih introvert ya, masih tidak mau gabung dengan yang lain. Tapi kalau dipaksa dengan tugas gitu ya oleh guru untuk kerja kelompoknya, minimal dia mau bersosialisasi dalam regunya itu. Ya misalkan Pak Fikri kan di sini terkenal pendiam, tapi ketika Pak Fikri diberikan tugas untuk diskusi interaktif, ternyata Pak Fikri mampu kan ya, ditanya-tanya terima kan dia mampu. Wah, padahal dia kan pendiam sekali, Pak Fikri sulit tuh didekati orang-orang ya. Masya Allah. Yang pertama ya Bu ya, mudah-mudahan tidak puas insya Allah. Termasuk interaksi itu bisa terjadi ketika dia tertantang dengan sesuatu gitu kan ya, tertantang. Kadang kita selalu menciptakan apa sih pertanyaan romantik yang membuat siswa itu heboh semua gitu kan ya. Seperti halnya ibu sudah punya ciri khas ketika dipersilakan bertanya, ibu lebih dulu gitu kan. Itu satu hal yang memang luar biasa, memiliki khas tersendiri. Yang kedua, bagaimana dengan siswa yang gagal fokus gitu ya. Nah, gagal fokus ini sering terjadi bukan hanya kepada siswa kecilnya, anak-anak gitu. Ternyata kita juga andragogi belajar orang-orang dewasa sering gagal fokus gitu. Nah, makanya ketika ya andragogi belajar orang dewasa ya. Andragogi. Nah, mungkin pandai-pandai mengembalikan suasana gitu ya, seorang guru untuk bagaimana caranya si siswa itu kembali ke kebijakan awal gitu, bahwa kita sedang belajar ini loh gitu ya. Nah ini juga makanya ada pembelajaran diferensiasi, fokusnya dia itu apakah di auditorial ataukah di visual ataukah memang kinestetik gitu kan. Kalau Pak Panji kan sepertinya kinestetik ya. Berarti Pak Panji itu lebih senang Bapak nanti tolong ya bentuknya menelaah sebuah gambar di mana silakan yang di sana kan senang Pak Panji langsungan nyepong gitar. Kinestetik. Terus ini mungkin bisa lebih mengarahkan anak lebih fokus. Tugas saya gampang timbang mengukur panjang senar atau misalkan apa gitu ya dan sebagainya, ini contoh saja. Kemudian yang ketiga, apa sih yang dirasakan oleh guru gitu. Nah, berarti refleksi perasaan guru. Jadi jangan bertanya perasaan anak saja. Saya sering menulis refleksi. Ada agenda juga kan buat guru. Nulis sebatas ya. Nah, bahwa hari ini menemukan hal yang istimewa apa gitu. Itu direfleksi juga oleh guru gitu ya, bahwa hari ini saya bahagia karena capaian pembelajaran tercapai sekian persen, atau misalkan kelas yang istimewa, jangankan pembelajaran, niat mau belajar saja gagal gara-gara misalkan si anak apa, itu menjadi catatan setiap hari. Boleh itu apa yang dirasakan oleh kita dijadikan sebuah jurnal, dan jurnal itu sangat dibutuhkan ketika ada evaluasi. Jadi Bu, alhamdulillah pengawas kami juga tidak hanya datang dan langsung ngobrol kepada kepala sekolah, tetapi kami dikumpulkan guru-guru yang minimal yang ada pada saat itu gitu, menyampaikan kelebihan dan kekurangan. Kami sudah paham mau bagus kalimat pengawas, mau misalkan kritik membangun, kita harus sudah siap. Nah di sini letaknya siap untuk mendapat diumumkan hasil nilai yang supervisi ini, dan juga kita ada hak untuk menyampaikan apa perasaan ibu ketika saya duduk di sana gitu. Itu sering disampaikan loh. Ibu ketika saya duduk di sana, ibu perasaannya apa? Grogi Pak, atau ayah bapak ini kan biasa kan jatuh kayak ayah bapak. Nah itu kan salah satu bentuk perasaan yang kita timbulkan. Ya udah sama setiap hari
Kadang senang ya melihat anak-anak nggak lugu gitu bagus. Kadang juga kecewa ada anak yang kurang sopan. Kita atau keluar kalau seetik udah itu gitu kan ya. Itu kan salah satu yang dirasakan oleh guru. Karena orang waktu gitu ya senang dan sedihnya ada susahnya. Terima kasih, mudah-mudahan tidak puas nanti akan dijalankan kembali oleh ibu dosen ya. Ada kesempatan satu lagi Bu atau dua untuk pertanyaan dari rekan sampai setengah 4, 15-8 menit, 2 pertanyaan lagi, 2 diskusi lagi. Semangat dari Pak Diki boleh. Lu nggak karo kan lu Ya karena dikasih dimanfaatkan. Bukan dipaksa. Pertanyaannya mungkin kebalikan dari Ibu aja ya. Kalau saya dari sisi siswa, jadi masalahnya siswa di sekolah ada beberapa siswa gitu yang mengeluhkan terhadap metode pengajaran yang monoton dan tidak menarik, yang mengakibatkan menurunnya motivasi belajar dan partisipasi siswa di kelas, bahkan jadi malas gitu sekolah. Nah, pertanyaannya bagaimana kepala sekolah atau siapapun supervisor dapat melakukan supervisi kelas secara efektif untuk membantu guru menemukan dan menerapkan metode pengajaran yang lebih kreatif dan interaktif sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Betul. Mungkin peran supervisor ya Pak, setelah menyaksikan kegiatan belajar mengajarnya monoton, agar lebih meningkatkan lagi motivasi. Tidak mengadu pun itu supervisor sudah kasih buat apa jenuh misalkan ya. Bagaimana metodenya? Nah di evaluasi Pak, beliau sering menyampaikan Ibu nanti untuk praktik sebaiknya praktik ini bawa saja ke masjid, anak-anak tidak usah bawa buku, gitu kan ya? Itu salah satunya. Yang kedua juga beliau sering kalau pengawas PAI sering membekali kami dengan video pembelajaran. Tapi sayang Bu, karena fasilitasnya tidak maksimal di ruangan itu kami ya, walaupun sekolah bagus ya, benar. Misal kalau Banjarwangi tidak diceritakan, tapi kalau di SMP 1 saya ceritakan. Sekolahnya bagus, tapi fasilitas untuk tiap ruangan ada apa sih ya? Fokus nggak ada. Jadi kalau kita tidak bakal sendiri ya tidak ada apa-apa, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau di media itu sangat terbatas. Kembali lagi mungkin bukan media metode apa yang tepat. Gitu. Kalau medianya tidak memadai, Pak Diki tidak bisa dipaksakan, ya berarti metode apa yang tepat. Ya tidak harus ceramah, kan diskusi juga mereka senang. Jadi si anak itu bukan tidak mau berpikir Bu, sepertinya si anak itu senangnya ditantang. Saya mempraktikkan ini ke anak-anak SMP ternyata berhasil. Mempraktikkan ininya saya begini, anak-anak di bab ini Ibu akan menyampaikan 3 sub-mata pelajaran sub-pokok. Gimana kalau 3 sub-pokok itu kita bagi 3 kelompok? Siap Bu, bukunya ini. Kalau misalkan kurang materi kalian bisa lihat, tapi di rumah tidak boleh bawa HP. Sekarang anak-anak SMP tidak boleh bawa HP. Ya karena sesuatu yang sekarang ya. Nah, sehingga anak-anak ternyata ketika dia disuruh seperti itu PowerPoint-nya bagus-bagus karena hebat, kanvanya sudah keren. Kemudian makalahnya juga keren karena mungkin dengan kehebatan AI anak-anak SMP juga bisa, ternyata bisa gitu mereka. Ya di situ kan ke depan satu kelompok. Itu juga ternyata memang efektif gitu. Hanya saja kadang-kadang kalau di sekolah itu selalu ada acara yang mendadak gitu ya, misalkan pembinaan apa gitu, sehingga kalau sedang anteng di satu kelas tentang itu, kelas yang lainnya terganggu atau apa. Jadi kita pandai-pandai menyesuaikan saja. Kalau media tidak memadai, berarti pendekatan apa yang kita pakai, metode apa yang kita pakai. Diskusi itu menjadi hal yang nomor 1 ya, dan memang anak-anak senang dengan diskusi. Paling senang ketika diserang.
dengan pertanyaan yang susah, bukan? Tapi paling tenang ketika pertanyaan yang susah itu ada masternya. Kalau di sini kita punya ibu dosen, kalau di sana kita lah yang siap menengahi, ya. Tapi yang praktik sudah jelas, praktik tidak usah banyak teori. Sudah saja, kalau praktik sholat enaknya di mana nih sholat teh? Kalau mau di ruangan di masjid silakan. Di masjid untuk perempuan tidak ramah, misalkan ada yang haid. Berarti di mana saja di tempat yang kita mudah untuk gerak anak tersebut. Ya, kalau ngaos, abdi mah karena suaranya juga tidak bagus, sering memperdengarkan. Mau tidak mau mereka memperdengarkan ayat suci Al-Quran yang bagus ya. Tapi kalau tajwidnya langsung, seperti itu. Kalau PA itu Bu, untuk pelajaran PTK di bab pertama, baik di semester 1 maupun semester 2. Di situ mungkin lebih ke mendengar, membaca, melihat, itu serba ada semuanya. Praktik menajwidkan. Nah, Bapak dan Ibu, untuk praktik menajwidkan, saya di SMP paling tidak mau anak-anak terlalu banyak, walaupun setengah ayat aja kita kasih warna. Satu ayat yang pendek atau kasih warna untuk tajwid. Kalau misalkan dibahasnya di situ tentang ulang alif, untuk alif lam, kita tidak usah terfokus ke sana. Pokoknya di dalam satu ayat itu naon tajwid dan anu pasambet kita terangkan. Tapi di bab itu kan hanya satu pembahasan. Terus mengulang-ulang untuk PAI seperti itu enaknya mengulang-ulang, karena anak-anak SMP beda dengan anak-anak pesantren. SMP mah baca Al-Qurannya tidak lebih hebat daripada anak-anak MTS yang memang sudah terbekali dari mulai MI-nya dan pesantren. Oleh SMP itu benarnya sepertinya juz amma juga karuan anak saya kecuali basicnya ikut ke madrasah dia. Jadi yang sederhana aja di SMP seperti itu. Itu Kang Diki mungkin sedikit Kang Ilham menambahkan. Ya, tapi balik lagi dengan metode dalam pembelajaran, sebetulnya banyak dalam metode pembelajaran kita sampai bagaimana untuk tidak bosan, jenuh, pembelajaran mungkin tentu adanya IHT juga oleh pihak kepala sekolah menyarankan dan misalnya menyarankan kepada sekolah masa ada nih metode pembelajarannya sama yang ternyata memfasilitasi dengan IHT pembelajaran yang otomatis ataupun diselingi dengan SPDT-nya atau PBL dan lain sebagainya supaya ya pembelajaran yang akan dapat ekstensi dalam materi yang disampaikan juga. Dan kalau betul anak-anak dalam ketika disambut pautkan dengan teknologi, anak-anak jauh lebih mahir mungkin ketika mereka udah mulai memulih dan sebagainya, itu memang sangat bagus ketika ditugaskan dengan teknologi dan anak-anak lebih anteng, lebih suka dengan ini. Kalau metode ceramah terus menerus, ya mungkin hanya beberapa orang yang mendengarkan, yang lainnya bosan, apalagi di jam-jam lawan di jam akhir, yang namanya pada ngantuk dan sebagainya, fokus saja di rumah. Mungkin itu Bang. Iya, jadi memfasilitasi sekolah itu dengan in-house training. Itu biasanya di awal semester kami mendapatkan jadwal di awal semester. Untuk supervisi di PMM itu sudah diwajibkan ada jadwal supervisi dari bulan September Oktober, itu sudah kami sudah menjadwalkannya, dan itu dilaksanakannya bukan oleh pengawas tetapi oleh kepala sekolah atau wakil kepala sekolah yang diamanahkan oleh kepala sekolah. Itu yang di PMM yang wajib sudah ada penjadwalan. Tidak ada supervisi mendadak. Jadi ya Bu, jadi supervisi itu harus demokratis kan tadi prinsipnya. Jadi ada penjadwalan dan guru tidak ada administrasi mendadak juga karena itu adalah alat bagi kita. Untuk yang ketiga, Pak Fikri sudah tidak tahan untuk mengajukan tanya. Silakan. 1, 2, 3, 4 Pak Fikri. Ya, kalau Ibu maksud. Seluruh reaksi menanggapi dan tadi diskusi terkait dengan permasalahan mungkin curhatan anak-anak kemudian alhamdulillah kalau ada curhatan anak-anak yang masuk ke pimpinan sekolah apalagi kalau di visioner pimpinan sekolah dan visioner siswa terkait penilaian terhadap
guru. Nah, berarti itu ranahnya dengan sekolah. Sehingga nanti pimpinan sekolah bisa tuh mengevaluasi bagaimana proses mengajar setiap guru, baik secara umum dikumpulkan dalam rapat atau secara pribadi. Contoh ketahuan nih guru ini guru ABC yang kadang banyak keluhan dari siswa, kan bisa diajak ngobrol bareng lah, tetapi ngobrol enak jadinya tidak di forum juga. Secara pribadi mereka akan lebih nerima gitu. Dan harus ada kerahasiaan kelas mana punya orang, gak usah disebutkan juga ya, tapi gurunya menjawab kelas, kenapa kamu gak suka sama bapak gitu. Ya, biasanya kadang dulu dari terima bahwa saya aja baik-baik aja, mereka senang, tapi ketika dikasih kuesioner oleh pihak sekolah memang selalu ada keluhan dari siswa yang Pak, guru anu jarang masuk, Pak, guru anu ketika itu tidak menyenangkan, nyawa HP dan sebagainya dengan tugas. Nah, di PWI, di SWI banyak tugas dan sebagainya. Nah, itu berarti ada ranah di pimpinan sekolah, pimpinan evaluasi dengan kinerja guru. Kalau tata cara supaya tidak membosankan tadi sudah dijawab oleh Pak Ikram mengenai terkait dengan berbagai metode mulai IHT gitu ya, pemahaman lagi. Dan IHT juga jangan hanya formalitas. Iya. Kebanyakan di kita itu IHT formalitas. Yang 3 hari jadi 1 hari. Tapi tanda tangan kita dapat hadir 3 hari. Oh iya. Itu yang terjadi ya. Itu panggilan. Nah itu ya guys. Pengalaman itu biasa, jadi akhirnya kita nggak dapat apa sih esensi dari IHT ini, hanya teori aja, nggak pernah praktek itu ketika dari IHT itu ya satu yang menanggapi permasalahan itu. Dan itu sudah jadi apa ya, ketika di supervisi mana dulu kan persiapan ngajar teh sehingga punya gitu dinyaku ngajar teh bawa laptop, kemudian bawa alat alat peralatan dan sebagainya karena mau supervisi. Tapi ketika udah sudah supervisi mah siap kembali ke habitat di temannya gitu. Betul. PPK jauh dari sangat langit gitu ya, membumi lah ya. Hal-hal itu sangat langit tapi tidak membumi. Nah itu bagus. Kalau di sekolah pendidikan itu sangat bagus, jadi ada dari siswa. Kalau di sekolah kami ada tuh biasanya di jabatannya lewat pihak OSIS. Ada masukan dari siswa. Saya ingin pertanyaan saya Bu, cuma menanggapi tadinya. Kan supervisi itu biasanya oleh kepala sekolah, jadi waktu kepala sekolah yang diberikan amanah. Dan biasanya Kualitas dari ya betul. Jadi kita membuat kualitas, tapi yang terjadi hanya formalitas, sebatas formalitas, termasuk di PMM itu sendiri ketika kita ngerjain aksi nyata, kemudian videonya dikirimkan di grup, tolong dong komen. Pernah nggak ada di PM yang komen kritik terkait dengan video yang kita share? Nggak ada, pasti oh bagus, selamat, ibu udah ini. Semuanya kan di forum diskusi tuh, tapi pada kenyataannya forum bukan positif ya. Positif aja, jadi nggak ada kritik membangun dampaknya buat kita, jadi kurang jelas juga gitu di PM ya terkait nyata. Jadi bagaimana seperti supaya supervisi ini tadi menekankan dari Pak Diki, ini lebih ngena gitu terhadap perubahan dari kinerja guru tersebut, jangan hanya sebatas formalitas dan rutinitas. Yang saya rasakan Pak, yang paling deg-degan di supervisi itu justru dari pengawas. Ya, karena mereka datang tidak cuma-cuma, mereka datang betul-betul untuk mengawas kita. Memang kalau kepala sekolah juga belum tentu, karena yang kami rasakan, tapi mohon maaf ya, mungkin tidak semua kepala sekolah itu umumnya di manajerial dia mampu, tapi di akademik belum tentu. Sehingga mereka tidak tahu kalau modul kita apa. Yang lebih tahu adalah kita yang sendiri yang membuat cek update dari kita perasaan goreng, tapi dapat dihalus-halus. Si goreng tidak tahu kepala sekolahnya kita ya. Yang tahu itu pengawas itu sudah jelas hal yang diambil dari berbagai hal. Jadi kalau misalkan IHT selalu itu yang terjadi, untuk pengawas yang rutin 1 bulan 1 kali itu yang mesti memang tidak boleh dihilangkan gitu. Nah memang itu deg-degan, dan kita yang dibatasi dengan 5 tahun sekali, nanti ditonjoknya pas ada ban PDF data.
supervisi yang sebenarnya, menilai yang 5 tahun, yang pekerjaannya hanya di 2 minggu kan. Sekarang tidak Pak. Kalau dulu tidak. Kalau Pak Am 2 minggu, sekarang insya Allah dalam 2 tahun sudah ya. Kalau 2 minggu itu akibatnya nanti sakit, seperti saya sendiri. Insya Allah saya hari Senin Bu mohon doa untuk SMP 5 Banjarwangi, ada ban PDM dari Tasik Bu Yuyu sama Pak Sepa yang datang, anak-anak sama beliau akan datang untuk menilai kelayakan sekolah. Nah jadi sebenarnya innamal a'malu binniyatnya, sekolah mau mengadakan IHT itu mau hanya untuk formalitas saja atau tidak. Saya yakin kalau misalkan kepala sekolah dan ketua yayasannya bermodal sungguh-sungguh dalam penyelenggaraan IHT, lamun teu aya hasil teh rugieun ya. Saya yakin Pak Hendra tidak seperti itu. Kenapa? Karena Pak Hendra mengeluarkan kocek buat guru-guru datang untuk dikasih makan, pulangnya untuk dikasih transport, yang didatangkan itu orang-orang profesional, namanya guru tuh bisa nanaung gitu kan ya. Nah, itu saya yakin kalau dengan proses yang normal, hasilnya akan normal. Tapi kalau dengan proses yang tidak normal, kepala sekolahnya juga asal-asalan, mendietnya luar biasa, atau gubernur dikasih, enggak tadi kita kayak kita sindiran. Jangankan dikasih transport, air aja mampu sendiri. Jangan harap kualitas akan bertambah, ya. Kenapa? Saya sendiri begitu, ya. Kita tanpa logistik itu anarkis, emang betul gitu. Karena emang kita kan bekerja itu harus memerlukan energi itu juga, ya. Nanti ada rasa tanggung jawabnya lah. Berarti terus difasilitasi dengan baik-baik, dengan ramah. Kenapa kita tidak menghasilkan kualitas yang baik? Semakin kita diberikan kepercayaan yang maksimal, guru juga manusia punya perasaan, apalagi guru itu terdidik dan profesional. Makanya ada istilah ilham burhanuddin GR. Kalau GR kita dulu marah-marah, dia kenapa guru rasa gitu kan ya. Sekarang itu GR itu guru profesional ya. Jadi ketika ada tambahan GR, guru profesional, malu rasanya kalau IHT tidak melahirkan apa-apa. Makanya IHT itu siapa yang menyelenggarakan? Kalau IHT bukan profesional yang datang, mereka tidak akan mengeluarkan kertas 1 lembar. Tapi kalau IHT sudah membawa ini untuk diisi oleh kita, itulah IHT. Ya, itulah IHT, harus ada produk. Ya, yang profesional penyelenggaraan ini harus melaporkan. Nah, ini yang abal-abal mungkin ya Pak, yang abal-abal atau yang tidak memfasilitasi dengan benar, gitu ya. Apalagi sekedar untuk mengisi PMM itu mah terlalu. Tadi saya pernah sering mengatakan, ya, ketika orang mampu piawai dalam hal administrasi, maka dia akan bagaimana mengakali anak-anak. Sebaliknya ketika dia piawai dalam menghadapi anak tentang administrasi, bagaimana dia mengakali bapak administrasi tersebut. Seperti itu ya. Nah, jadi mudah-mudahan kalau kita semuanya GR ya, setiap apa yang kita lakukan ada bahan ilmu. Kalau buruk nama, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, itulah belajar. Ya, artinya belajar harus bertambah kualitas. Mudah-mudahan tidak puas Pak Fikri. Saya tidak takut dengan jenggot Pak Fikri. Ketika saya salah menjawab, ada sungguh di depan. Ya, pertanyaan terakhir satu lagi dari Jona, ini belum ada yang berbicara. Oh, sudah habis? Aduh, mendengarkan haus. Bu, betul tidak ada? Iya. Mensyukuri nikmat. Ya, Ibu, inilah metode kami dalam berdiskusi. Apabila ada hal yang kurang berkenan dari segi bahasa dan tinggal laku, kami mohon maaf. Dan demikian yang kami sampaikan kelompok 3 untuk lebih menguatkan rupanya Ibu dosen. Kami persilakan kepada Ibu dosen. Dari kami sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagian Ibu. Karena ini juga
Ya Bapak dan Ibu, tadi berbicara panjang di urusannya di supervisi dan supervisi kan salah satu bagian dari apa? Proses pengelolaan. Proses untuk Peningkatan mutu. peningkatan penjaminan. Peningkatan. Jaminan bisa. Beda ya. Penjaminan. Peningkatan penjaminan. Penjaminan. Penjaminan dalam Ada ini Jaminan. Nama yang Kalau biasa sudah ditingkat. terjamin, kalau sudah mencapai, makanya baru kita Tingkatkan. Oke, awalnya gimana dulu sih sebelum ada BPAK masalah? Jadi yang sering saya temukan ketika diakreditasi, ketika visi itu ternyata tampak di depan, Iya. tanpa kita tahu, tanpa disadari, tanpa ada upaya untuk pencapaian dari seluruh warga Madrasah. madrasah. Jadi awalnya itu duduk bersama membangun dulu visi, karena visi itu mimpi kita kan, mimpi kita ke depan sekolah ini kita mau menjadi sekolah apa? Saya tanya, ibu ciri khas sekolah apa? Ciri khas sekolah kami keunggulannya ekstrakurikuler, kami sampai 19 ekskul dan Visinya sini apa? satu Visinya apa ya? Isinya kebetulan saya baru dapat. dari yang mau salah, dari istimewa. Isi musada. Isi musada. Baru beriman bertakwa. Juga tiga akhirnya. akhirnya dalam kalau gue aja Mau ambil ya kata lapisa. Oh iya, mengenai berbisik. Terwujudnya Kita generasi tanya, kumaha sok nu gaduh visinya? Kumaha Pak? terwujudnya generasi muslim yang alim dan amil serta berakhlakul karim. Oke, indikator keberhasilannya apa? Kata marbot. Indikator keberhasilannya ya yang puncak itu siswa lulusan memiliki akhlak yang mulia. Yang Oke, mulia itu seperti apa? mulia yang dicontohkan Rasulullah. Yang dicobakan lebih spesifiknya apa? Ketika hidup di lingkungannya, dia tidak mengganggu, bahkan bisa memberikan manfaat bagi Apakah lingkungan itu sekitar. tertuang dalam indikator keberhasilan visi Bapak? Sawat. Meditasi Pak. Simulasi. Artinya Bapak dan Ibu, apa? Kita tuh kan harus punya mimpi, tapi mimpi kita terukur tidak. Terus cara kita nanti mengukur mimpinya dengan apa? Berarti indikatornya harus jelas. Indikatornya jelas ketika nanti kata Bapak tadi itu apa? Akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah yang mana? Apa saja? Intinya kan ciri-cirinya apa? Nah itu kita tanamkan dalam Bapak Ibu bahwa kita harus mendidik anak yang Seperti itu. seperti itu. Berarti di ngawit anak usaha dicontohan berlaku Guru. kepala sekolah. Jadi harus komprehensif Bang. Jadi kita ketika berawal punya mimpi teh, kemudian di mimpi itu diterjemahkan di dalam misi, kemudian indikator capaian keberhasilan, kemudian diterjunkan lagi, di breakdown lagi ke dalam sehingga apa ketika 4 tahun kemudian, karena kan biasanya visi-misi itu 4 tahunan atau 5 tahun, 4 atau 5 tahun kemudian kita bisa mengukur kumaha itu visi itu tercapai atau tidak. Jadi jangan hanya slogan saja. Bahkan kalau pengalaman saya di sekolah, visi itu masuk ke dalam KKK yang dulu aja. Di kami punya kode-kode gitu kan, masuk dalam visi-visi, masuk dalam kode. Karena apa? Tujuan kita itu. Terus kemudian saya selalu menitipkan kepada Bapak Ibu dulu. Coba visi, kalau mereka kan ada mengambil dari yang kritikal, ada satu apa saja yang kolaboratif. Ibu tadi menyampaikan keterampilan nomor 21. Apa Ibu? inovatif, kolaboratif, Critical thinking,
kolaboratif, Komunikasi dan kreatif. Kreatif. Itu 4C. Kalau saya tambahkan satu digantinya adalah karakter Islami. Kemudian satu lagi ditambahkan concerning environment karena kamu sekolah di itu semua harus selalu masuk ke dalam modul ajar Bapak yang ini. Karena apa? Tujuan kita ya tercapai, ingin mencapai visi itu, maka kita harus menerjemahkan ke dalam proses pembelajaran. Jadi tidak hanya terpampang di depan saja, tapi itu diimplementasikan. Kemudian kita buat indikator keberhasilannya karena apa? Tadi saja karakter Islam itu kan sangat luas. Kita kaitkan dengan standar kompetensi lulusan. Lulusan kalau saya SD, lulusan SD tes standar kompetensinya ada di mana? Mereka itu hanya bisa mencapai mandiri, kemudian apa dan lain sebagainya. Jadi digabungkan itu ada di awal itu dianalisa dulu, analisis karakteristik satuan pendidikan. Kita di sana ketika evaluasi visi sudah dibentuk, kemudian breakdown menjadi program kerja jangka panjang 4 tahunan. 4 tahunan itu untuk apa? Untuk mencapai visi tadi. Kemudian dari situ diprogramkan lagi menjadi program 1 tahun atau RKT. Setelah RKT terbentuk, maka akan ada apa? RKAS-nya. Karena program membutuhkan pembiayaan anggaran. Nah, dalam penyusunan RKT itu kan banyak hal yang harus diprogramkan. Kembali lagi tadi, breakdown lagi dari visi misi. Termasuk salah satu komponen yang sangat penting adalah peningkatan kompetensi guru. Jadi ceritanya, jangan hanya karena ada harus di awal pembelajaran itu ada IHT, tapi tanpa kita tahu sebetulnya itu PIHT itu muncul dari apa. Karena hari ini perencanaan itu harus berbasis data. Harus ada sumbernya dulu. Apa ini sumbernya? Ke ujung-ujung tahun ini peningkatan kompetensi terkait model pembelajaran. Apa data? Apa yang bisa menunjang kita akan melaksanakan IHT tersebut? Dari apa Bapak Ibu? Hasil evaluasi program sebelumnya, misalkan hasil dari rapor revisi, dari rapor pendidikan juga. Apalagi sekarang Ibu, rapor pendidikan sangat berpengaruh pada nilai akademikasi. Itu kemudian juga hasil refleksi. Nah, 3 poin ini yang sangat penting, yang itu yang harus dimiliki. Jurnal pengembangan diri Bapak dan Ibu guru itu sekarang harus punya, dan Ibu itu ada. Salah satu menjadi indikator akreditasi. Jadi jurnal itu harus berisi apa refleksi kita, ditambahkan apa hasil penilaian supervisi. Setelah itu kita merencanakan, oh ternyata kelemahan saya ada di public speaking, maka saya harus melakukan latihan public speaking. Bapak Ibu itu latihan kemana? Pelarian apakah ada pelatihan kah? Atau ada kegiatan apakah? Dari situ tertulis saya mengikuti kegiatan ini. Nanti ditambahkan lagi oleh intinya sudah melakukan ini. Kemudian apa dampaknya? Nah itu harus berkesinambungan. Akan berbeda dengan Bapak Ilham. Misalkan Pak Ilham kekurangan saya ada di hasil refleksi, evaluasi dan juga supervisi. Kekurangannya ada di misalkan itu tadi variasi mobil pembelajaran. Pak Ilham masih malu-malu. Ilham pengembangan dirinya di situ. Nah, ketika hasil itu semua ngariung sama kepala sekolah, ternyata Ibu dari public speaking, ternyata Pak Ilham dari model pembelajaran, ternyata Ibu ini dari apa, nggak berembuklah di situ. Kemudian kira-kira apa IHT yang harus diprogramkan untuk tahun sekarang? Kira-kira apa yang bisa mengakomodir semua? Bisa melaksanakan pelatihan model pembelajaran, tapi di situ minta guru untuk dilatih untuk tampil di depan untuk supaya terlatih juga public speaking. Jadi harus bisa mengakomodir seluruh kebutuhan Bapak dan Ibu guru. Terus kalau yang sudah jago udah pintar diapakan?
schedule antar teman, Sharing. jadikan sebagai teman sebaya, tutor sebaya. bahkan kalau yang saya lakukan tahun ini kemarin, karena ketika kurikulum Merdeka ini banyak meraba-raba, betul ya, banyak meraba-raba, kita harus banyak belajar otodidak sendiri. Kemudian ketika saya pun banyak mendatangkan, banyak beberapa kali mendatangkan narasumber tidak komprehensif. Narasumber itu sehari selesai, bahkan sehari, setengah hari beres gitu kan. Terus saya pikir nggak akan selesai begini nih kalau urusan. Akhirnya saya panggil semua guru, kemudian pilih yang memang yang bagus-bagusnya, kemudian bagi kelompok mereka libatkan nanti orang tiga orang, karena guru saya itu ada 35-an bagi kelompok, kemudian dibagikan. Saya ambil modul sama pedoman penggunaan kurikulum, implementasi kurikulum mereka yang ada di PRN. Itu sebetulnya yang paling efektif karena itu sangat lengkap, semua sudah ada di buku panduan. Tapi masalahnya literasi kita rendah dan tidak pernah membaca buku panduan. Ketika saya misalkan mendownload 10 buku, kasih ke ibu, bu baca, kalau baca kok Tidak. saya buat 2 hari, bagi-bagi 3 orang, dia membedah kan, masing-masing membedah, kemudian dipresentasikan, diberi waktu ke depan. Misalkan 2 jam pertama itu terkait dengan CPAPP, kemudian pembelajaran diferensiasi, kemudian terus sampai si pedoman itu habis semua. Dan itu saya rasa sekarang cukup efektif dibandingkan dengan kalau berhemat biaya juga. Coba Bapak Ibu memanggil narasumber berapa yang harus dibayar untuk 2 hari penuh? Kemudian kalau itu kan jadi kalau kami itu selalu prinsipnya adalah dari kita lalu kita untuk kita. Karena saya percaya saya punya SDM yang mumpuni. Tinggal Pemantik. Nah itu pemantiknya yang agak susah. Kenapa kita harus berpikir jauh-jauh karena kita punya orang-orang pintar. Itu betul. Punya ini, kemudian kemampuan kita kepala sekolah itu adalah harus melihat kompetensi atau bakat yang dimiliki oleh Bapak Ibu guru. Saya waktu itu pernah ada staf yang berhenti ketika saya memberikan tugas sebagai operator. Ternyata dia tidak menjiwai itu karena dia tidak orang yang mudah sosialisasi sampai dia keluar. Padahal dia orang yang sangat loyal kepada lembaga. Kemudian kita lakukan dia balik lagi. Bu, saya tidak betah di sini, kita tolong jangan simpan di bagian operator. Sok aku apa kemampuannya. Terus saya perhatikan dia tuh public speaking-nya nggak bagus. Dia tuh orangnya tapi tekun. Saya simpan di TU. Alhamdulillah sekarang sudah 10 tahun berpakai. Karena dia tidak banyak berinteraksi dengan orang, karena dia introvert. Sampai harus coffee gitu kan? Tapi ada lagi satu guru saya baca lihat di tulisan itu bagus. Itu saya temukan ketika supervisi. Tulisannya itu bagus, dia runutan kata dan lain sebagainya itu bagus. Lulusan sini juga juga. Kemudian ketika saya minta, Bu, kita kembangkan literasi di sekolah di sini. Kalau memang diteruskan, saya temukan dia dengan orang waktu itu kan kalau literasi kita harus selalu bergabung ke diskusi provinsi karena kabupaten sangat minim kegiatan literasi, mau dinas pendidikan, mau diskusi itu masih sangat kurang. Saya selalu lompatnya ke provinsi, di sana programnya jalan, kita ada jumlah literasi dan lain sebagainya. Jadi jebloskan tadinya saya makan udah, memang belum bangun jejaring. Ketika ternyata dikumpulkan dengan orang-orang yang sefrekuensi, ternyata apa yang terjadi hari ini? Dia sekarang sudah menjadi guru penggerak, dia sekarang sudah bisa menghasilkan, kami itu sudah menerbitkan buku kurang lebih 10 buku. Dan dia itu menggerakkan tidak hanya siswa tapi guru semua dia gerak. Program literasi jalan, maka sekarang kami sudah jadi sekolah literasi tingkat nasional. Provinsi semua sudah diikuti tahapannya. Hanya apa ketika kita awalnya melihat potensi dulu, tapi tetap harus ditunjang dengan pimpinan. Karena support pimpinan itu penting. Nah, kita kumaha sama pimpinannya, itu punya ide-ide aja. Padahal salah satu kompetensi kepala sekolah itu harusnya juga wirausaha. Kewirausahaan itu bukan hanya melulu cara mencari uang, tapi bagaimana pola pikir kita berkembang supaya bisa mengembangkan sekolah. Dengan mengoptimalkan minimalnya optimalkan itu sumber daya yang dimiliki. Makanya pada Ibu, alhamdulillah saya memang banyak guru yang melebihi kepala sekolahnya, bersyukur alhamdulillah karena sekarang mereka itu ya bukan berarti ini hanya sebatas contoh kecil
mereka itu sekarang sudah banyak dipanggil menjadi tim. Kami kan juga binaan Barito. Nah itu salah satu kelemahan saya adalah tidak cicing kinestetik. Saya kinestetik 100% kok. 100%. Makanya kalau 100% saya berarti bukan orang yang bisa diam di belakang meja sehari penuhnya. Makanya saya mobile kebanyakan bangun jejaring dengan Barito Pasifik. Kami dibina menjadi sekolah Adiwiyata. Karena apa, sekolah Adiwiyata itu kan berbiaya tinggi. Nah, ketika mendapat bantuan dana seperti itu, kemudian kita dibantu dibimbing, maka kita bisa menjadi sekolah Adiwiyata. Kemudian guru-gurunya ternyata mereka pun melihat guru-guru paling potensial, diundanglah mereka. Jadi mereka itu sekarang tidak hanya sebagai penikmat atau pengambil file di PMM, tapi mereka itu supply. Guru kami itu memasukkan modul-modul ajarannya karena mereka sudah dibimbing oleh Bapak Barito. Dan mungkin salah satunya kita sudah dibaca Bapak Ibu, itu hasil publikasi. Kemudian juga diundang di event-event seperti Barito, mereka masih lama. Baik itu di bawah binaan perusahaan Barito Pasifik, batu bara tambang, batu bara tisu. Nah saya hanya membangun jaringan. Kemudian saya kan kemarin baru kerjasama dengan Google. Saya ikut biasanya di awal Google, udah ikut di Google kerjasama, lihat ini Google ini potensial di IT. Terus itu masukkan. Nah, tapi tetap Bapak dan Ibu, karena itu tadi balik dulu itu sesuai dengan visi misi atau tidak. Itu kemudian diprogramkan. Nah, saya berhenti menjadi kepala sekolah karena apa? Saya tidak pernah, saya jarang ada di sekolah karena itu tidak baik. Kalau sekolah itu tetap harus selalu memantau aktivitas, pembelajaran dan lain sebagainya. Jangan sampai ada istilah kepala sekolah tidak ada kepala. Itu alasan saya mengganti salah satu itu. Karena waktu itu kan ada dosen tidak boleh merangkap menjadi guru, mereka tidak boleh dengan EI, BM seperti itu. Tapi saya tetap memantau dan tetap membangun juga. Sekarang akhirnya mereka juga berjalan, alhamdulillah, walaupun tentu harus dengan untuk program kembali kita harus fokuskan ke sana. Itu supervisi. Nah, saya juga sampaikan kepada Bapak Ibu guru, sekalipun Bapak dan Ibu guru sekarang sangat apa itu kan sebenarnya rutinitas supervisi itu ya, tapi itu tetap penting Bapak dan Ibu. Karena apa? Untuk membuat kita tidak jadi lost. Karena apa? Manusia itu tetap kalau tidak diawasi cenderung akan makanya itu penting pengawasan, harus konsisten pastinya. Dan sekarang kumaha cenah dengan administrasi yang sedemikian banyak, kepala sekolah juga pada meribut. Kepala sekolah kan bisa mendelegasikan kepada guru senior. Bu, apa pengawas jarang sekali datang ke sekolah. Apakah kita harus berdiam diri? Oh tidak, kita harus bergerak. Itu semua alur itu harus kita lakukan proses itu. Makanya tadi saya baca ada tata quality management. Di situ tadi makalah siapa itu? Nah, tata quality management itu kan komprehensif. Harus mulai dari atas sampai bawah sampai hilernya harus bergerak semua rodanya. Kalau ada satu roda saja yang tidak bergerak, walaupun dia hanya staf PU misalkan, apa yang terjadi? Tetap akan terbang. Rodanya tidak akan muter secara sempurna. Bisa jadi keluar relnya namanya anjlok. Bisa jadi anjlok, mending anjloknya parah. Terus kalau sudah parah, kalau sudah stadium 4, 5 dari pemenang. Ya jangan menunggu seperti itu Bapak dan Ibu. Kalau Bapak Ibu tadi sini bukan pemegang kebijakan, bukan kepala sekolah, minimalnya lakukan yang ada sesuatu yang bisa dilakukan sesuai dengan relnya. Mana aku cuma relnya, berarti jelas relnya, ya balikan saja kepada kita punya, ya. Visi kemudian balikan juga kepada aturan, kepada etik, kepegawaian, kemudian juga kita sebagai guru kan ada kompetensi dan harus dimiliki dengan kompetensi. Nah, ini mana tadi Bapak Ibu punya jurnal, kalau Bapak Ibu di jurnal pengembangan diri supaya apa? Terlihat terus ada progres pengembangan. Karena saya selalu menyampaikan kalau guru-guru saya sama. Kalau Bapak Ibu sudah tidak mau belajar, berhenti jadi guru. Karena apa? Hari ini kita itu harus selalu membuka mata dan telinga lebar-lebar karena apa? Perubahan terus terjadi. Besok ya perhatikan.
pelantikan presiden Presiden. dan Iya, besok. menteri-menterinya. Apa yang terjadi dengan dunia pendidikan kita? Kebijakan yang berubah. Kita nggak tahu kan, makanya kan kita harus selalu pasang telinga. Terus kalau yang misalkan Selalu siap. kalau ternyata kita terlambat, kita tidak tahu dan lain sebagainya, maka kita akan tertinggal. Banyak kemarin saya keliling akreditasi kemarin berapa akreditasi, apa ya, miris gitu, miris dengan keacuhan guru. Tapi dan dulu itu disalah-salahin, kepala sekolahnya diacuhin. Ditinggalin kan ketika pengawasnya datang, pengawasnya dia Itu teh ya. lingkaran atau Makanya itu kan lingkaran, makanya ketika protokol itu itu ketika harus menyuruh, ya perparah dulu, iya perparah. Lihat rapor pendidikannya berapa coba, nilai literasinya 20, kumaha ya sekolah. Saya tanya ini rapor pendidikan diketahui orang tua enggak? Enggak. Dalam salah di dalam rapor pendidikan. Coba yang orang tua tahu 20. Artinya apa disekolahkan Bapak? Saya merasa agak keras ke sekolah itu. Bapak Ibu ini menghasilkan siswa yang seperti ini, cuma punya nilai 20. 20 dari 100 sebenarnya apa 2? Tentu 2 gitu kan? Berarti belum apa-apa kan? Ternyata memang mereka tidak paham. Tidak paham sampai sepenting itu dan tidak ada upaya juga. Oke lah, tidak ada upaya, berarti itu adalah diagnosa yang sebenarnya. Kan rapor pendidikan itu diagnosa kan? Seolah kita ada pendiagnosa, kita sebenarnya harus bersyukur supaya kita tahu tidak jadi terlena, tidak jadi tetap selalu berada di zona nyaman tanpa kita tahu kita udah dari mana gitu kan. Nah dari situ kan mulailah baru ajaran guru itu apal. Ditanya rapor pendidikan, celingkukan si kepala sekolah itu apal. Ibu aku lagi itu apal. Ketika di print, dicari itu satu hari kan. Satu hari pas ketika muncul benar kan. Literasinya hanya 20, jauh sekali di bawah kata-kata mau kabupaten, mau nasional, nasional sekarang berapa sih? 70 kan ya. Nah, Bapak Ibu itu harus tahu, makanya rapor pendidikan itu jangan hanya pimpinan kumpul. Makanya ketika rapor pendidikan keluar, lalu sama guru, iya hasil Bapak Ibu teh kieu ngajar teh. Ternyata anak-anak teh literat teh berarti naon bakal nyasar. Dan literat itu tidak bisa baca peta, tidak bisa baca teks, tidak bisa mengartikan teks, kemudian tidak bisa membaca diagram, tidak bisa membaca bagan, sedangkan sekarang segala sesuatu itu berupa minimalnya visual dulu kan. Makanya banyak berseliweran hoax dan lain sebagainya karena ketidakpahaman sebuah informasi. Tapi izin ini ya, rapor pendidikan kami kemarin anjurnya tidak diakuinya partisipasi sadik mengikuti AMBK karena mengikuti itu dari mana? Jadi kami mengikuti AMBK, tapi si anak itu di sini tidak terserta karena tidak tersediakan partisipasi Keseluruhannya. Iya, terseluruh. Jadi dirugikan sekali dengan itu. Nilai kami hanya di bawah 50. Padahal ini nggak tahu untuk sekolah yang baru B kayaknya. Nah sekolah yang baru sekolah kita baru 5 tahun. Jadi tidak apa Di sini untuk yang rapor pendidikan tidak tersedia partisipasi sadik mengikuti AN. Padahal sudah mengikuti ANB. berarti perbaikan Iya. sistem. Kemarin juga banyak keluhan seperti itu. Memang ini plus minus ya kontra karena pemerintahnya menyamaratakan kota. Kemudian ketidakmampuan anak dalam literasi di tingkat SMP itu tinggi loh. Kenapa? Karena dengan sistem zonasi si anak tidak bisa membaca pun tidak layak untuk SMP harus diterima. Ya ini banyak loh. Pak Ilham pasti di kelas ada anak yang tidak bisa baca. Padahal sekolah kami terhitung sekolah yang banyak minat. Memang itu masih ya, karena tidak boleh melihat input, tapi justru apapun inputnya, outputnya harus bagus. Itu tantangan ini. Dan kita harus berkeadilan. Harus berkeadilan, makanya kenapa tidak boleh ada namanya seleksi. Ya. Berarti kan kalau Hanya seleksi itu berarti hanya anak-anak yang minta bobo,
terus kumaha anu seperti itu. Nah, itu tugas Bapak Ibu. Gitu. Berat, emang gitu kan. Justru ini tuh sebetulnya plus minusnya adalah plusnya adalah untuk anak-anak yang biasa tidak bisa masuk sekolah favorit sekarang jadi bisa. Tapi minusnya sekolah jadi Campur. Nah itulah kenapa fungsinya harus ada pelajaran diferensiasi. Bapak Ibu makanya asesmen diagnostik di awal itu penting. Ketika menemukan anak-anaknya seperti itu, treatmentnya ibu harus apa? Justru ibu itu akan menjadi guru yang luar biasa ketika inputnya biasa, outputnya luar biasa. Sanes ngalepat ke pemerintah. Kayaknya pentingnya di pemerintah. Hanya untuk memberikan pahala yang lebih besar kepada Bapak Ibu. Apologi. Terima kasih. Itu Bapak Ibu jadi ayo nama. Apalagi sekarang kan kurikulum merdeka kita kan jangan mengajar materi ya. Iya. Tapi yang penting apa? CP ATP tersampaikan karena ingat capaian pembelajaran itu adalah amanat yang tidak boleh diabaikan. Ayo nama udah nah etapnya Bapak Ibu jangan terlalu tinggi mudah-mudahan dan bisa baca, fokuskan dulu bagaimana caranya dia bisa baca heula we. Jadi kan menggusur terus apalagi itu kan literasi dasar. Setelah itu literasi dasarnya bisa dikuasai baru dia akan bisa belajar yang hal yang lain. Lumayan nah Bu. Semangat Ibu. Semangat kayak ini. Itu apa yang dikasih lo ke Pak Ibu? Bina sama ibu, makanya ibu itu harus diberikan perlakuan khusus, diberikan perlakuan khusus apa diberikan jam tambahan, harus ada khusus untuk membaca, harus ada. Kalau beda terus kasihan, terus itu kan karunia tidak semua anak itu harus mendapatkan hak dan hak yang sama. Hak yang sama itu adalah undang-undang ya kan. Kecerdasan tapi tidak boleh ada pemberian bahkan kita anak ABK pun tidak boleh ditolak kan tapi mereka harus mendapatkan hak yang sama hanya ini bukan ABK hanya karena terlepas membaca salah itu ayo kau nyalakan 2 SD nyalakan kamu jangan COVID Kalau kopi biasa kita kan mau tidak mau tetap harus diperbanyak Bisa ditaikkan keluar. lebih parah lagi malah bisa ditaikkan terus dia jadi Yang melanjutkan sekolah sama lebih parah makanya Bapak dan Ibu ini tantangan berat kita hari ini dan seterusnya karena kalau kita berbicara tantangan masa depan dan masa depannya sekarang ini udah terjadi masa hari ini itu adalah masa depan yang dulu kita ceritakan bertahun-tahun yang lalu teknologi sudah tidak terbendung kemudian tadi juga Ibu tadi menunjukkan itu adalah apa tadi supervisi format supervisi. Nah, itu format supervisi kan masih banyak ini dengan yang dulu, tapi kalau yang sekarang sebetulnya bisa lebih sinkron juga. Dan itu tidak ada standar baku, tidak ada standar baku, cuma minimalnya adalah yang bisa kita fokuskan adalah kita ikuti saja. Karena sebetulnya gini Bapak Ibu, fungsi administrasi untuk apa sih? Apa fungsi administrasi buat apa? Terarah sesuai tujuan, kemudian berarti itu harus dibuatnya ada di mana? Iya, berarti dibuatnya harusnya kapan? Perencanaan supaya ketika Bapak Ibu ngajar ke sekolah kelas itu ngaco, nggak asal aja karena ada perencanaannya. Jadi bukan hanya untuk pemenuhan administrasi ketika akan supervisi atau ketika akan akreditasi. Jadi itu sudah salah kaprah Bapak dan Ibu. Makanya itu mengubah pola atau mindset seperti itu. Dan biasa kalau di sekolah kami, kalau saya biasa kepala sekolah saya programkan Ibu harus memeriksa administrasi guru itu setiap hari Jumat. Untuk apa? Untuk seminggu ke depan. Jadi mereka harus siap. Kemudian pas hari Jumat itu yang diperiksa itu adalah buku nilai yang seminggu ke belakang dan persiapan mengajar seminggu ke depan. Karena apa? Percuma kalau misalkan ternyata administrasi itu hanya ada ketika akan ada penilaian saja. Jangan sampai proses pembelajaran itu jadi abai hanya karena makanya di sini Setahun kan apa yang terjadi di awal tahun itu sudah beres. Yang buat apa tebal-tebal tapi itu dibawa nggak dipakai? Jangan sampai seperti itu. Kita dikumpulkan di luar kepala untuk ditandatangani dan bicara. Kami tidak berlaku seperti itu. Padahal tidak ada sesuatu yang kalau Ya. seperti
realita di lapangan, apa yang direncanakan baik itu 1 tahun sekali ataupun 1 tahun per 1 semester tidak sesuai dengan apa yang direncanakan di lapangan itu realitanya juga. Kan lebih baik seminggu dulu. Tapi kalau bahaya juga kalau itu tidak berencana. Jadi kita nyasar, tujuannya tidak tercapai. Hanya Bapak Ibu itu yang harus kita jaga. Kalau kita jadi guru berarti benahi diri kita sebagai guru. Kalau kita sesuai kapasitas, lakukan sesuai tupoksi. Gimana Eka? Insya Allah kalau seperti itu kita ada di jalan yang benar, yang semuanya kita benar untuk diri kita sendiri. Belah kaca hati. Ya, gitu. Ya, Bapak Ibu ya, pengantar kita hari ini sebagai sesi perkenalan Bapak Ibu, insya Allah mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Amin. Tetap semangat kita menjadi agen-agen perubahan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Maaf dulu untuk tadi Bu Aneng dan Sampai